upaya dari FPI untuk menempuh jalur melalui pengadilan pidana internasional atau yang sering kita sebut sebagai International Criminal Court. Apa kabar sahabat terpelajar? Kali ini saya ingin mengulas rekomendasi Komnas HAM terkait peristiwa kematian 6 laskar FPI yang terjadi di Kerawang beberapa pekan yang lalu, di mana ada sedikit perbedaan kesimpulan yang disampaikan oleh Komnas HAM, apa yang disampaikan di keterangan pers tertanggal 25 Januari 2021 oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik, di mana mengatakan bahwa berdasarkan data yang akurat tentang adanya tindakan pidana unlawful killing, yakni pembunuhan yang bertentangan dengan hukum. Sementara dari hasil keterangan pers yang disampaikan oleh tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM tertanggal 8 Januari 2021 menyatakan bahwa tewasnya 4 orang laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM dan merekomendasikan untuk menindaklanjuti kasus ini di pengadilan pidana. Nah, menarik di sini, jadi di keterangan pers yang terakhir menekankan bahwa peristiwa itu masuk di dalam kategori unlawful killing, sementara di keterangan pers sebelumnya dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Nah, saya akan mengulas apa sesungguhnya unlawful killing dan apa perbedaan antara unlawful killing dan extrajudicial killing. Kemudian, pembahasan yang berikutnya, saya ingin mengulas sedikit karena ini berkaitan dengan upaya dari FPI untuk menempuh jalur melalui pengadilan pidana internasional atau yang sering kita sebut sebagai International Criminal Court di Den Haag. Nah, mungkinkah upaya itu ditempuh? Baiklah, ada beberapa alasan ya untuk membahas persoalan ini. Yang pertama adalah soal kemungkinan upaya ICC ditempuh. Saya ingin memberikan beberapa ulasan. Yang pertama, jika hasil penyelidikan Komnas HAM benar menyimpulkan bahwa kasus pembunuhan 6 anggota FPI memenuhi unsur-unsur kejahatan atau 4 kejahatan yang merupakan jurisdiksi atau kewenangan dari ICC, sebagaimana disebutkan di pasal 1 Statuta Roma, yaitu di antaranya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap agresi. Jadi apabila salah satu dari 4 kejahatan itu didapati merupakan kategori dari kejahatan yang terjadi di Kerawang terhadap 6 laskar anggota FPI, maka ada kemungkinan atau ada peluang ini merupakan kewenangan dari ICC. Tetapi memang benar ya penjelasan bahwa Indonesia bukanlah negara peserta dari Statuta Roma. Artinya Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma. Padahal ICC memiliki jurisdiksi terhadap negara-negara peserta dari Statuta Roma. Tetapi sebenarnya kalau kejahatan itu memang masuk kualifikasi dari
salah satu dari 4 kejahatan yang tadi saya sebutkan, maka sesungguhnya ICC memiliki kewenangan untuk itu, ya. Dan ICC sebenarnya tidak bisa menolak permohonan dari negara non peserta untuk mengadili kejahatan kemanusiaan yang terjadi, ya. Saya kira ulasan yang lebih lengkap mengenai hal ini ditulis oleh Morris, ya, yang bertajuk ICC Jurisdiction over Nationals of Non-Party States, Law and Contemporary Problems, ya, di tahun 2000. Artinya, saya ingin memaparkan bahwa tentu ini sangat tergantung, ya, terhadap temuan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sendiri. Nah, misalnya Komnas HAM tadi seperti yang saya sampaikan, menyimpulkan bahwa tindakan itu termasuk unlawful killing. Padahal unlawful killing itu kalau dalam common law system, ya, itu merupakan tindak pidana biasa. Artinya diartikan sebagai murder, ya, atau manslaughter, ya, atau pembantaian begitu, ya, atau pembunuhan, ya, di mana pelakunya biasanya adalah orang biasa atau bukan mereka yang memiliki otoritas pemerintahan, ya, atau bukan state officials, ya. Sedangkan hal ini berbeda kalau istilah yang digunakan adalah extrajudicial killing, karena istilah itu menunjukkan bahwa sama-sama terjadi hilangnya nyawa, sama-sama terjadi pembunuhan, tetapi yang tadi itu kalau unlawful killing itu adalah pembunuhan biasa yang dilakukan oleh orang biasa, sementara kalau extrajudicial killing itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh pemegang otoritas atau state officer, yang dimana kalau itu dianggap sebagai suatu tindakan menghukum, ya, tetapi penghukuman itu dilakukan di luar proses peradilan, ya. Jadi pembunuhan itu dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan. Jadi ini berbeda dengan penjatuhan pidana mati, misalnya ketika orang sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang diancam mati, ya. Berbeda dengan itu. Jadi kalau extrajudicial killing itu orang tanpa ada proses peradilan yang fair, ya, kemudian dieksekusi. Nah, itu yang dimaksud dengan extrajudicial killing. Makanya kalau extrajudicial killing, maka yang bertanggung jawab ini adalah otoritas kekuasaan atau siapa yang misalnya menyalahgunakan kekuasaan itu. Nah, kalau dikatakan itu unlawful killing, maka sesungguhnya proses penegakannya menjadi proses penegakan pidana biasa, ya. Nah, itu yang mungkin menurut saya menimbulkan pertanyaan ketika kemudian kesimpulan pada konferensi pers tanggal 25 Januari dikatakan sebagai unlawful killing. Ya, apakah kemudian nanti akan mengarah pada pasal-pasal pembunuhan sebagaimana yang ada di dalam KUHP. Tetapi saya tidak menemukan misalnya penggunaan istilah extrajudicial killing. Nah, meskipun menurut rekomendasi dari tim pemantau Komnas HAM, dia menyimpulkan bahwa 4 orang ini jadi meninggalnya 4 orang laskar FPI itu termasuk pelanggaran HAM. Jadi saya kira ini ada sedikit ketidakjelasan atau kekaburan di sana yang barangkali perlu dicermati. Kemudian kalau melihat kesimpulan itu, maka sesungguhnya memang agak sulit untuk berpeluang kasus ini diarahkan ke ICC, manakala misalnya kesimpulan itu kemudian mengarah pada tindak pidana biasa, di mana itu bukan yurisdiksi daripada ICC.
Tetapi saya misalnya masuk ke alasan kedua, ya. Alasan kedua, kalau misalnya proses penyelidikan dan juga rekomendasi yang sudah digelar oleh yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah itu ditindaklanjuti misalnya, dan memang itu mengarah pada penegakan pelanggaran hak asasi manusia, bukan pidana biasa, maka sesungguhnya pengadilan domestik sudah melakukan upaya untuk penegakan kasus ini. ICC itu akan terbuka peluangnya manakala hukum domestik atau pengadilan domestik sudah dianggap tidak memiliki keinginan atau kemampuan, ya, tidak memiliki keinginan atau kemampuan atau unwilling and unable, ya. Jadi kalau dia tidak lagi memiliki political will untuk menegakkan kasus ini, atau dirasa tidak memiliki kemampuan lagi untuk menegakkan kasus ini, maka sesungguhnya kesempatan atau peluang untuk menyampaikan tuntutan ke pengadilan pidana internasional masih bisa terbuka, karena sesungguhnya, ya, keberadaan pengadilan pidana internasional sendiri kan sebenarnya kalau kita membaca di dalam pertimbangan yang ada di Statuta Roma, itu hendak, ya, selain mencegah budaya impunity, ya, atau kekebalan hukum bagi para aparatur negara, juga hendak mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang dianggap terancam apabila terjadi kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita melihat dari kepentingan mengapa pengadilan pidana internasional ini dibentuk, ya, negara yang bukan peserta atau non-state party pun seperti Indonesia misalnya bisa atau masih berpeluang untuk berperkara di pengadilan pidana internasional. Apalagi ketika kita misalnya meyakini bahwa kejadian itu merupakan suatu pelanggaran HAM berat misalnya, di mana kita tahu bahwa pelanggaran HAM berat itu dapat berlaku yang namanya prinsip universalitas, ya. Jadi siapapun negaranya, tidak peduli dia anggota atau bukan anggota, tetapi karena kepentingan, ya, kepentingannya adalah dalam rangka untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka sesungguhnya kalau kita merujuk pada piagam PBB, ya, di mana Indonesia adalah salah satu anggota PBB, dan Indonesia juga menerima keberlakuan dari piagam PBB, di mana di salah satu bab, ya, di bab 7 dikatakan bahwa negara peserta juga memiliki komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Maka sesungguhnya ICC ini memiliki peran yang penting di dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut, ya. Dan oleh karena itu negara tidak bisa kemudian menolak untuk bekerja sama dengan ICC manakala memang apabila kejahatan atau pelanggaran HAM berat itu benar-benar terjadi atau benar-benar unsur-unsurnya terpenuhi, ya. Kalau tidak, maka jelas dia tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Kemudian
alasan yang berikutnya, jadi dasar bagi ICC untuk menerima proses penuntutan misalnya dari korban pelanggaran HAM berat yang berasal dari negara yang non peserta, itu sebenarnya menggunakan mekanisme ad hoc, dan ada peristiwa bersejarah atau presiden hukum yang memang telah dilakukan sebelumnya oleh ICC kepada negara-negara non peserta, misalnya seperti dalam persidangan atau Yugoslavia Tribunal di mana itu menggunakan mekanisme ad hoc atau peradilan ad hoc Jadi peradilan ad hoc ini sangat dimungkinkan digelar ketika ada kejahatan atau salah satu dari 4 kejahatan yang menjadi jurisdiksi ICC ini benar-benar terjadi, meskipun itu terjadi di negara yang bukan anggota daripada ICC atau belum meratifikasi daripada Statuta Roma. Dan di mana catatan yang kedua adalah bahwa harus juga ada indikasi yang kuat bahwa negara yang bersangkutan tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengadili kasus itu di dalam jurisdiksi negara tersebut. Kalaupun yang dimaksud dengan kemampuan ini adalah penegakannya harus menggunakan standar atau hukum internasional, hukum hak asasi manusia internasional, bukan menggunakan standar hukum pidana biasa. Nah, jadi kemampuan ini tidak hanya sekedar pengadilannya digelar, kemudian pelakunya diberi sanksi, tetapi juga harus melihat apakah persidangan yang nantinya akan digelar itu benar-benar sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia internasional sebagaimana Indonesia sendiri juga sudah meratifikasi beberapa konvensi hak asasi manusia internasional dan juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Jadi kalau kemudian kita melihat dari alasan-alasan yang saya sampaikan tadi, tentu kita mesti melihat karena saat ini kan proses jadi tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM ini masih terus berjalan. Jadi kita saya kira perlu dengan kesabaran hati untuk menunggu bagaimana penegakan ini benar-benar sesuai dengan standar hukum hak asasi manusia. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa meskipun dalam catatan misalnya kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia berat itu unsur-unsurnya tidak menurut Komnas HAM tidak terpenuhi di dalam peristiwa itu, misalnya bahwa tindakan kejahatan HAM berat itu kan memiliki unsur-unsur misalnya bahwa tindakan itu dilakukan secara sistematis, kemudian memiliki dampak yang luas Jadi prinsip ini kan tentunya perlu dibuktikan di pengadilan. Tetapi kalau kemudian masuk ke ranah hukum pidana, saya kira tidak akan menggunakan unsur-unsur itu, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa akan sangat berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi temuan yang kemudian disimpulkan oleh Komnas HAM misalnya dikatakan bahwa pembunuhan itu tidak memenuhi unsur systematic attack. Memang benar itu ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil karena 6 anggota FPI yang meninggal adalah semuanya masyarakat sipil Kemudian
dikatakan bahwa juga tidak memenuhi aspek widespread ya, atau aspek yang meluas. Artinya kalau kita merujuk pada Statuta Roma ya, aspek meluas ini kalau dalam Yugoslavia Tribunal itu mengarah pada pengertian korbannya multiple victim ya, jadi lebih dari satu orang. Nah, apakah kemudian 6 atau 4 orang ini bisa dikatakan sebagai multiple victims misalnya? Nah, ini tidak ada memang di Statuta Roma secara eksplisit memberikan definisi tentang dari sisi jumlah ya. Kemudian juga pola tindakannya itu dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kejadian-kejadian yang lain memiliki pola-pola yang sama. Nah, ini memang kalau berangkat dari 3 unsur itu agaknya Komnas HAM mengarah kepada kesimpulan yang di mana itu tidak memenuhi seperti itu. Tetapi saya memiliki beberapa catatan ya, bahwa kalau kita melihat kasus hilangnya nyawa ya dari 6 laskar FPI itu merupakan suatu pelanggaran hak hidup. Nah, kalau kita merujuk pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, kemudian ICCPR pasal 6 dan DUHAM-nya pasal 3 ya, bahwa hak hidup itu adalah hak yang tidak dapat dikurang-kurangi dalam keadaan apapun, dan dia merupakan hak yang bersifat fundamental. Dan di mana di dalam peristiwa itu juga ada praktek penyiksaan begitu ya. Dan freedom from torture itu juga merupakan hak-hak yang fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sehingga penghilangan hak hidup atau tindakan tindakan diskriminasi atau tindakan penyiksaan itu juga merupakan suatu pelanggaran hak-hak fundamental. Dari sisi situ sebenarnya dia sangat masuk akal ya jika dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Nah, akhir poin saya begini, bahwa memang benar pengadilan pidana internasional ini sifatnya komplementer. Jadi dia merupakan pengadilan yang bersifat pelengkap. Ya, jadi kalau misalnya negara yang bersangkutan masih memiliki komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan kasus ini, maka sesungguhnya warga negara sendiri atau korban atau keluarga korban tidak harus susah-susah untuk mencari keadilan di tempat lain ya, misalnya di ICC ya. Dan lebih baik ya menyelesaikan kasus pelanggaran itu di dalam negeri melalui pengadilan internal, karena ini juga menyangkut reputasi dan kredibilitas pemimpin suatu negara dan kredibilitas sebuah kelembagaan negara. Oleh karena itu kemauan dan kemampuan ya untuk mengadili kasus ini secara serius melalui mekanisme domestik yang sudah ada, saya kira itu lebih mulia dan lebih baik, karena ini merupakan satu ujian ya. Kalau memang secara serius ditegakkan, bisa saja memulihkan kepercayaan publik ya terhadap penegakan HAM di Indonesia. Ya, kemudian juga untuk menghapus ya anggapan publik bahwa negara Indonesia masih melindungi atau memberikan perlindungan atau masih membudayakan the culture of impunity atau kekebalan hukum terhadap orang-orang tertentu ya. Oleh karena itu saya kira kita juga bersama-sama ingin membuktikan ya bahwa satu tindakan dibiarkan, maka tindakan serupa akan muncul di kemudian hari kalau misalnya kejadian ini tidak diselesaikan secara serius. Saya kira itu tantangan buat pemerintah Indonesia dan juga Komnas HAM. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.